kasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur pada hari ini kita boleh diberi kesempatan kembali untuk menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ini, tolong untuk handphone agar dinonaktifkan atau di silent ya. Aku lupa, dia silent dulu dari sekarang, sehingga kita boleh khusus untuk menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Ya, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nanti kita akan memulai ibadah ini. Saya silakan ambil satu jenak untuk memohon pimpinan dari Tuhan. Amin. Ya, saudara, untuk bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian untuk pujian pertama untuk memulai ibadah kita. Yang cinta pada Tuhan, datanglah. Yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari
Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk kembali. Nats yang membawa kita untuk beribadah pada hari ini diambil dari kitab Yohanes 4 ayat 37 dan 38. Saya akan membacakan yang 37, yang 38-nya kita baca bersama-sama. Ulangan 4. Ya, ulangan 4 ayat 37 dan 38. Ya, saya akan membacakan ayat yang 37, nanti kita yang 38 kita akan baca bersama-sama. Ulangan 4 ayat 37. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keharusan keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu, seperti yang terjadi sekarang ini. Ya, kita akan memasuki doa pengakuan dosa. Kita nyanyikan pujian Yesus Sobat yang Sejati nomor 150 dari KPPK. Kita nyanyikan pujian ini dengan penuh hikmat sehingga kita Tuhan boleh mengampuni dosa-dosa kita.
Yesus kita adalah sobat yang sejati. Kalau engkau bersusah hati, lelah karena beban berat, kita harus yakin dan percaya Yesuslah penolong kita. Kita berseru padanya, berdoa padanya, kita memohon ampun padanya, sehingga Tuhan kita di dalam pelukan Tuhan Yesus, hati kita akan sentosa. Mari saya silakan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi terlebih dahulu, untuk mengakui segala dosa-dosa kita, untuk kita memohon pada Tuhan. Jangan kita berputus asa, karena kita selalu berseru pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, memang kami tidak sempurna Tuhan, anak-anak-Mu tidak ada yang sempurna. Kami selalu membuat apa-apa Tuhan, kelakuan kami, kata-kata kami mungkin sangat mendukakan hati-Mu ya Tuhan. Pada saat ini kami memohon, ampuni segala dosa-dosa kami Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau berkata, Yesuslah penolong kita. Engkau berkata, berdoalah padaku, berserulah kepadaku. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susah-susah. Sebab itu Tuhan Yesus, kasihanilah kami pada hari ini, pagi ini, yang berdoa padamu, memohon padamu untuk pengampunan dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini selanjutnya sampai selesai. Kau berkati juga hamba-Mu yang makan firman. Pakai dia untuk menceritakan firman-Mu sehingga kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami sehingga kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau, dan khususnya untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya jemaat yang terkasih, sudah berbangkit berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 18. Kita baca bersama-sama ya. 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kita berikan salam damai kepada teman-teman kita. Ya. Terima kasih. Kita akan menyanyikan pujian Yesus mengasihimu dari KPPK nomor 153. Yesus mengasihimu juga mengasihiku. Kita nyanyikan lagu ini 2 bait berturut-turut ya. Silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati pikiran kita untuk kita menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Sutotan.
Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Voice Cafe. Ya, silakan. Kami dari vokal grup Voice Cafe, kaum pria akan mempersembahkan pujian, dan ini bertepatan dengan hari ini kita memperingati Hari Bapak. Ya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tetapi aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya, puji Tuhan, pada persembahan pujiannya, biarlah apa yang menjadi kalimat terakhir tadi, ini juga boleh menjadi kerinduan setiap kita, bahwa pada akhirnya Tuhan mendapati kita tetap setia kepada Dia. Amin. Kita akan mempersiapkan hati untuk mendengar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi, hari ini kesempatan kembali Tuhan berikan bagi setiap kami sebagai umat-Mu. Kami bisa berkumpul bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Secara tatap muka kami hadir bersekutu bersama-sama di dalam rumah-Mu. Tuhan, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu melalui setiap puji-pujian kami. Dan sesaat lagi kami mau mendengar apa yang mau Tuhan katakan melalui pemberitaan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Amin. Kita akan buka bersama-sama Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-21. Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19 saya akan membacakan untuk jemaat mendengarkannya bersama-sama. Di sini judul yang diberikan untuk perikop ini, Gembalakanlah domba-dombaku.
Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita bisa hadir kembali, dan ibadah pada minggu ini bertepatan dengan Hari Bapa. Tadi waktu saya lihat jemaat yang hadir, saya hitung-hitung bapaknya berapa orang yang hari ini bisa hadir ya. Karena kita memperingati Hari Bapa, tapi puji Tuhan cukup banyak hadir bapak-bapaknya. Jangan sampai kita memperingati Hari Bapa, tetapi bapak yang hadir cuma beberapa gelintir orang. Sedih kalau kita lihat seperti ini. Nah, di dalam momen kita memperingati Hari Bapa, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama bicara tentang buktikan kasih-Mu padaku. Dalam hidup ini kita seringkali menuntut bukti. Untuk apa tujuannya bukti yang kita tuntut itu? Untuk menguatkan, untuk meyakinkan suatu transaksi atau kesepakatan itu benar dan dapat dijadikan pegangan kepemilikan. Saya tanya kepada Morris ya. Morris hari ini bawa tag ya? Gak bawa ya? Di rumah punya tag ya? Punya. Itu tag siapa? Sendiri. Benar? Yakin? Dari mana buktinya bahwa itu punyamu? Ada bon, betul ya. Jadi ketika kita beli barang berharga, kita minta tolong dibuatkan buktinya, kwitansi. Itu sebagai bukti kepemilikan saya. Kita beli mobil, harus punya bukti. Ibu Lisun berapa hari ini bawa mobil baru. Itu mobil Ibu Lisun punya bukan? Betul ya? Buktinya di mana bahwa itu mobilnya Ibu Lisun? Kita diberikan BPKB, bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Dicantumkan di sana nama siapa pemiliknya. Dan itulah menjadi pegangan kita bahwa itu adalah mobil saya. Kita punya rumah, juga ada buktinya. Itu rumah saya. Kita punya sertifikat yang menjadi penguat yang sah kepemilikannya atas nama kita. Tadi saya lihat Pak Akyong dengan Margaret boncengan naik motor. Mungkin kita tanya siapa sih, bisa nggak kenal ya? Siapa itu ya kok boncengan pakai motor? Lalu ada yang nyeletuk, itu suaminya Margaret, Pak Akyong.
Terus tanya, buktinya apa bahwa dia suami istri? Betul kan? Perlu loh, buktinya apa? Terus Pak Cung jawabnya gimana? Orang curiga naik motor berdua. Buktinya apa bahwa suami istri? Kita tunjukkan surat bukti pernikahan, betul kan? Ada bukti. Itulah yang menguatkan kita. Terus bagaimana ketika kita bicara tentang gereja? Yang hadir hari ini semuanya anggota gereja GKI Agape, bukan? Belum anggota GKI Agape. Terus kalau ada orang mengaku saya adalah anggota GKI Agape, buktinya apa kamu bawa sebagai anggota GKI Agape? Saya punya kartu keanggotaan gereja. Inilah yang menguatkan, membuktikan bahwa saya anggota dari GKI Agape. Itu ada. Kita yang tinggal di Indonesia juga sama. Kita mengaku sebagai warga negara Republik Indonesia, dibuktikan saya punya KTP NKRI. Itu menguatkan. Itu hal yang sudah biasa. Kita temukan, kita dapati ketika kita menuntut bukti-bukti untuk menguatkan kepemilikan atas benda, kepemilikan atas hubungan kita satu dengan yang lain. Nah, ketika kita bicara tentang perkataan-perkataan yang kita ucapkan. Tadi pagi Ibu Ade datang hari ini ya? Ada ya? Ibu Ade waktu buka mata bangun tidur, suaminya datang. Yang aku cinta banget lu sama kamu. Ibu Ade bangga waktu dengar kata-kata itu. Bangga ya. Tapi jangan bangga dulu. Jangan mau kita katakan ketika mendengar kata-kata yang indah, yang muluk-muluk, yang manis-manis, lalu kita merasa, wah betul-betul dia cinta kepada saya. Enggak. Buktinya apa bahwa engkau itu cinta kepadaku? Kita nuntut buktinya apa? Kalau tiap hari dia cuma ucapin aku cinta padamu, sayang padamu, tapi dia nggak melakukan apa yang menjadi tugas tanggung jawab dia sebagai seorang suami. Senang nggak dengar kata-kata itu? Kesel iya. Mungkin kita ambil bantal, kita pukul tuh. Nggak usah ngomong lagi deh, bikin pusing aja. Ya, itu yang seringkali kita lakukan. Kita yang sudah dikaruniai oleh anak, oleh Tuhan anak-anak. Terus anak-anaknya katakan kepada orang tuanya, Ma, Pa, aku sangat cinta sayang kepada mama papa. Waktu kemarin bagi rapot nggak naik kelas tuh. Gimana perasaan kita sebagai orang tua? Kesel, betul kan? Kalau engkau betul mengasihi aku, mencintai aku, mana buktinya? Aku sudah bekerja keras membanting tulang menyekolahkanmu di sekolah, tapi engkau melalaikan tugas tanggung jawabmu sebagai seorang siswa yang baik. Kau malas-malasan, hasilnya engkau nggak naik kelas. Waduh, kasihan banget. Nah, di dalam pembacaan Alkitab hari ini, kita belajar dari Tuhan sendiri. Allah mengasihi umatnya Israel. Betul? Betul, dia mengasihi umat. Tetapi Allah mengasihi umatnya bukan hanya lewat kata-kata retorika yang indah yang Allah ucapkan, tetapi dia buktikan. Dia buktikan melalui tindakan nyata. Di dalam nas pendahuluan tadi, Ulangan 4 ayat 37 sampai 38. Dicatat di sana bahwa Allah itu begitu mengasihi umatnya Israel. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan. Buktinya apa? Waktu umat itu berada dalam penindasan di Mesir, Tuhan sendiri melalui Musa, Tuhan menyertai umatnya, memimpin umatnya keluar dari Mesir, lalu menempuh perjalanan di padang gurun dengan tanda-tanda yang besar dan ajaib. Masih ingat 10 tulah yang diturunkan Tuhan atas Mesir? Ingat ya? Tuhan sendiri yang menuntun. Ini loh bukti aku mengasihi umatku, cinta kepada umatku, aku menuntun menyertai dia dalam perjalanan ini. Bahkan ketika perjalanan di padang gurun sampai Tuhan memimpin umatnya masuk ke tanah perjanjian Kanaan. Itu semua nyata.
tanah perjanjian Kanaan diberikan sebagai milik usaha. Nah, Tuhan buktikan melalui dirinya sendiri, aku loh. Ketika aku menyatakan aku mengasihi, aku buktikan kasih itu melalui tindakannya. Nah, hari ini kita akan belajar seperti apa yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 21. Injil Yohanes pasal 21 juga menyatakan sebuah cerita luar biasa. Percakapan antara Tuhan Yesus dengan muridnya bernama Petrus. Ketika Yesus sudah bangkit, dia sengaja berjumpai para muridnya di tepi danau Tiberias. Dan terjadilah percakapan dia dengan Petrus ini. Dan kalau kita baca kisah ini juga sama. Nampak jelas melalui percakapan ini Kristus ingin tahu apa yang ada di dalam hati Petrus. Apakah dia betul sungguh-sungguh mengasihi Yesus, dan kasihnya itu dia harus nyatakan melalui bukti. Dan yang menarik dikatakan dalam pembacaan ini, dalam perikop ini, Yesus mengajukan 3 kali pernyataan yang merupakan sebuah pertanyaan. Dan kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, ini sepertinya satu pertanyaan berulang-ulang dengan kata yang sama. Ya, seolah-olah seperti itu. Tapi kalau kita mau mendalami dalam teks bahasa aslinya, bahasa Yunani, itu beda. Dan hari ini saya akan memberikan secara sekilas mendalami tentang teks ini. Jadi kalau kita lihat, ketika mereka selesai sarapan, Yesus bertanya kepada Petrus. Dia tanya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Dan nanti kalau kita baca dalam teks bahasa Yunaninya, kata mengasihi di sini dengan memakai kata agape. Yesus tanya, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape? Tapi Petrus jawabnya bukan agape. Petrus jawabnya dengan kata filio. Benar Tuhan, aku mengasihi engkau, tapi mengasihi diri dengan kata filio. Yesus tanya dengan kasih agape, Petrus jawab filio. Lalu Yesus ulangi pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? Dengan kata agape. Lalu Petrus jawab hal yang sama, kata filio. 2 kali ditanya dengan kata mengasihi dengan kata agape, jawaban Petrus tetap sama, filio. Akhirnya Kristus turunkan. Dia ambil kata yang sama yang diucapkan Petrus, kata filio. Nah, sekarang bedanya apa? Kita lihat sama-sama. Dalam bahasa Yunani ada dikenal 4 macam kasih. Ada yang sudah tahu? Belum ya? Kalau bahasa Indonesia kan sama ya, kasih, seperti itu aja. Tapi dalam bahasa Yunani nggak seperti itu. Yang pertama itu digunakan kata agape. Agape ini kasih yang dinyatakan melalui pengorbanan. Istilahnya itu kasih yang meskipun. Dan ini dinyatakan oleh Tuhan sendiri kepada umatnya. Meskipun engkau berdosa, meskipun engkau telah begitu menyakiti hatiku, tapi aku tetap mengasihimu. Itu kasih Tuhan. Dan Tuhan mau sebetulnya umatnya mencontoh kasih yang seperti itu, yang menuntut pengorbanan. Mudah nggak lakukan hal seperti itu? Enggak. Ya, enggak. Petrus sudah sadar betul. Ketika Tuhan bertanya tentang apakah dia mengasihi Tuhan dengan kasih agape, dia sadar apa yang pernah terjadi atas dirinya. Masih ingat beberapa waktu sebelum kita merayakan Jumat Agung dan Paskah, apa yang Petrus lakukan? Dia nyangkal Yesus. Dia nggak siap untuk berkorban bagi Yesus menyatakan kasih itu. Waktu ditanya apakah engkau ada salah seorang dari pengikut Yesus, dia katakan enggak, bukan aku. Dia bersumpah, aku tidak kenal Yesus itu. Wah, menyakitkan. Jadi Petrus tahu betul akan kemampuan dirinya. Aku nggak mampu Tuhan.
Aku nggak sanggup untuk mengasihi dengan kasih agape itu yang harus menuntut pengorbanan. Yang kedua, kasih dipakai istilahnya adalah filio. Filio ini adalah kasih yang sifatnya persahabatan. Sama-sama kita suka dengan kesukaan yang sama, kita bisa berteman, bersahabat di sana. Misalnya, kalau misalnya kita suka sama-sama fashion, pokoknya cari model baju-baju yang bagus, lalu kita cari lihat teman kita, dia juga senang fashion, lalu kita berteman, cari sama-sama. Kita yang suka kuliner, ya, kuliner apa, sate babi misalnya. Semuanya pokoknya mengandung babi, termasuk cari rendang babi, babi ambon. Kita tanya, kamu suka makan daging babi? Suka. Ayo kita cari sama-sama. Itu dia berteman. Dengan kasih pilih. Ada persahabatan di sana. Terus yang ketiga, ini adalah kasih storge. Ya, storge ini kasih yang terbina karena ada hubungan darah. Jadi misalnya saya orang tua melahirkan anak-anak, ya, dianugerahkan oleh Tuhan anak-anak, itu ada hubungan darah. Kita bisa saling mengasihi karena ada ikatan darah itu. Kita berkorban, bekerja, menyekolahkan anak-anak kita karena saya mengasihi, ada hubungan darah, ada tanggung jawab di sana. Terus apalagi? Kita dilahirkan dari orang tua yang sama, darah daging yang sama, antar saudara itu saling mengasihi. Itu kasih storge. Dan aneh sekali kalau misalnya antar saudara itu gontok-gontokan, saling menyerang, saling ingin melenyapkan dan membinasakan. Itu aneh. Sehingga ada yang katakan gini, biar bagaimanapun juga hubungan darah itu nggak mungkin bisa kita putuskan, betul kan? Akan terikat selama hubungan darah. Sehingga kasih itu harus terus menerus dibina di sana. Terus kasih yang keempat, ini yang kadarnya paling bawah, yaitu kasih eros. Apa ini kasih eros? Saya mengasihi karena ketertarikan secara seksual. Nah, ketika seorang itu menikah membentuk sebuah keluarga, apa yang melandasi pernikahan yang dibentuk itu? Kalau didasarkan atas kasih eros semata, wah, kawan itu. Gawat pernikahan seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya ketertarikan secara seksual itu gampang sekali untuk berubah. Saya tanya kepada Pak Kiong ya. Boleh ya Pak Kiong ya? Pernah lihat foto 20 tahun yang lalu Margaret? Atau 10 tahun yang lalu dah? Pernah lihat gak fotonya? Pernah ya? Berubah gak dengan yang sekarang? Saya tanyanya justru karena ini hari Bapak, enak tanya Bapak. Berubah gak? Berubah gak Pak Bian? Berubah. Betul. Berubah. Dengan berlalunya waktu, apalagi kalau nggak dirawat, wah berubahnya semakin cepat. Makanya kalau wanita itu paling senang sekali kalau pergi ke salon untuk perawatan tubuh, perawatan wajah, betul kan? Kalau bisa seminggu sekali, kalau ada uang lebih bisa 2 kali dalam seminggu, bisa 3 kali, bisa tiap hari. Kenapa? Supaya wajah terawat tetap cantik, supaya kulitnya tetap kencang. Itu terjadi. Sehingga tidak heran kalau misalnya waktu kita memandang pasangan hidup kita, kok berubahnya banget, dahsyat banget. Dulu aku terpukau lihat wajahnya, tapi sekarang aku tertunduk lihat wajahnya. Kaget. Bisa nggak terjadi hal seperti itu? Bisa. Istrinya katakan dulu waktu aku kenal kepada suamiku, waduh badannya langsing tuh, lurus perutnya. Tapi sekarang setelah beberapa tahun aku menikah, belenggu nggak tertahan. Jadi buncit. Bisa. Nah kalau kita mendasari cinta kasih kita hanya berdasarkan kasih eros, rawan ini pernikahan pada seperti ini. Rawan. Karena matanya akan kembali lihat yang mana lebih cantik. Dan tidak heran di zaman sekarang ini banyak sekali
perselingkuhan yang terjadi, lalu perceraian yang terjadi karena pernikahannya didasarkan atas kasih eros itu. Karena bagi dia udah gak menarik. Enggak lagi bagiku dia satu-satunya tercantik, enggak. Udah beralih kepada orang lain lebih cantik. Nah, hari ini kita lihat sama-sama. Jadi dari pembacaan ini, Kristus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan setiap kali dia bertanya seperti itu, Petrus selalu jawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau. Apakah hanya sampai di sana? Pernyataan Petrus ditanggapi oleh Yesus. Ya. Jadi setiap kali Petrus jawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau, selalu harus ada bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Dari 3 kali pertanyaan, Yesus katakan, buktikan bahwa engkau mengasihi aku, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Apapun jawabanmu, waktu Yesus tanya apakah kau mengasihiku dengan kasih agape, Petrus jawab dengan kasih filio. Kalau betul kau mengasihi aku dengan kasih filio, oke, buktikan itu, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan yang kedua, apakah kau mengasihi aku dengan kasih agape? Petrus jawab dengan kasih filio, aku mengasihi engkau. Betul, nggak apa-apa. Tapi buktikan itu, gembalakanlah domba-domba. Pertanyaan ketiga, Yesus mengambil kata kasih itu dengan kasih filio. Oke, kalau kau sanggup hanya dengan menggunakan kasih filio untuk mengasihi aku, oke, nggak apa-apa. Petrus jawab, benar Tuhan, aku mengasihi engkau dengan kasih filio. Gembalakanlah domba. Buktikan bahwa engkau mengasihi aku, gembalakan domba-domba. Bukan hanya sebuah kata-kata indah yang kau ucapkan, tetapi buktikan itu melalui tindakan nyata bahwa engkau betul mengasihi aku. Terus kalau kita lihat lagi di dalam beberapa ayat terakhir dari pembacaan ini, ayat 18. Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada Petrus, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Ini akan dialami oleh setiap orang. Kita masih muda, kita merasa diri kita kuat. Kita anggap nggak perlu orang lain, saya bisa lakukan sendiri. Keadaan itu enggak seperti itu seterusnya. Yesus ingatkan Petrus, engkau enggak selama-lamanya kondisi muda, bisa lakukan sendiri ini dan itu, engkau merasa kuat. Suatu saat kau akan mengalami yang namanya penuaan. Engkau akan tua. Ketika engkau sudah jadi tua, engkau lemah, engkau membutuhkan orang lain yang akan mengikat tanganmu, menuntun engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Hari ini dalam ibadah kita lihat banyak yang sudah usia indah. Saya yakin sebelum memasuki usia indah, para oma-oma itu ada dalam masa muda, betul kan? Gak ada lahirnya langsung tua. Dia mengalami masa muda. Kalau waktu masih masa muda, kita lakukan sendiri, nggak perlu orang lain untuk nuntun kita, untuk gendong kita, nggak perlu. Saya bisa sendiri, malah kita bisa tersinggung kalau ada orang nuntun-nuntun kita waktu kita masih muda. Tapi dengan bertambahnya umur, berjalannya waktu, kita bertambah tua, tubuh lemah, orang lain yang akan tuntun. Nah, hari ini di dalam momen hari Bapa, apa yang sudah kita lakukan sebagai seorang Bapa dalam lingkup keluarga kita? Apakah kita sudah menyatakan dan membuktikan kasih itu? Atau kita sudah melalaikan? Kita cuma bisa retorika dengan kata-kata yang indah tentang kasih,
tapi kita nggak mewujud nyatakan melalui sebuah tindakan. Jadi melalui momen Hari Bapa hari ini, marilah kita kembali merefleksikan apa yang sudah kita lakukan selama ini sebagai seorang Bapa yang dipanggil, yang dihadirkan di tengah-tengah keluarga. Sebagai seorang Bapa yang dihadirkan di tengah-tengah gereja. Sebagai seorang Bapa yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat. Rasul Yohanes, dia mengulangi kembali apa yang dia telah tuliskan ketika bicara tentang kasih itu harus dibuktikan. Dia tekankan kembali di dalam suratnya yang tadi menjadi berita anugerah bagi kita. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 18 tadi. Penulis surat Yohanes ini menekankan bahwa setiap orang-orang yang percaya kepada Yesus hendaknya mengasihi itu bukan dengan perkataan, tetapi melalui sebuah perbuatan dan dalam kebenaran. Inilah yang harusnya terjadi. Jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang telah disampaikan, kita belajar kembali bahwa dalam kita menyatakan kasih itu, kita buktikanlah kasih itu sendiri melalui tindakan yang nyata. Baik kasih kita kepada Tuhan ataupun kita mengasihi sesama kita. Gimana kita bisa menyatakan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan? Turutilah firman-Nya, turutilah perintahnya. Itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Hari ini kita bersyukur ada sebuah dorongan kuat dari hati kita untuk kita bisa hadir secara onsite di gedung gereja. Itu menjadi sebuah bukti bahwa saya betul rindu mengasihi Tuhan secara nyata. Kita bisa hadir bersama-sama. Mudah nggak untuk lakukan hal seperti itu, hadir secara onsite di gereja? Kadang-kadang nggak mudah. Ya, banyak ketakutan. Mungkin juga banyak perasaan ini dan itu yang kadang-kadang menghalangi kita. Kita mengasihi Tuhan juga lewat apa lagi? Kita mempersembahkan apa yang Tuhan percayakan buat kita. Misalnya apa? Misalnya kita menjalankan yang namanya gempur perpuluhan. Gampang tak untuk menjalankan gempur perpuluhan itu? Tidak gampang. Ya, kita banyak alasan, dengan segala macam alasan kita katakan, waduh, saya ada berkekurangan, pas-pasan kalau saya mempersembahkan gempur itu buat Tuhan, lebih kurang lagi saya. Ingat loh, ketika kita mempersembahkan itu adalah hak Tuhan. Tuhan gak pernah maksa, betul. Coba kalau Tuhan paksa setiap umatnya harus kasih gempur perpuluhan, waduh, sangat tertekan kita. Tapi Tuhan gak pernah memaksa seseorang untuk mempersembahkan apa yang milik Tuhan itu. Ya. Tapi yang Tuhan inginkan itu lahir dari hati kita. Saya mengasihi Tuhan. Berkat itu dari Tuhan buat saya. Saya mempersembahkan itu untuk Tuhan. Itu jadi berkat. Ya, jadi hari ini biarlah melalui firman Tuhan yang disampaikan, kita kembali lihat apakah saya betul-betul sudah membuktikan kasih saya kepada Tuhan. Apakah betul-betul saya sudah menyatakan kasih saya melalui bukti-bukti saya mengasihi sesama, sehingga itu akan memberikan dampak besar buat kehidupan kita ketika kita berinteraksi dengan sesama kita. Amin. Firman Tuhan, kita mau mengambil waktu teduh sesaat untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah didengar hari ini.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita akan masuk dalam beberapa doa syafaat. Kami bersyukur Bapa untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pemberitaannya pada pagi ini. Biarlah apa yang menjadi pertanyaan Yesus kepada Petrus, ini juga mungkin menjadi pertanyaan Tuhan kepada setiap kami. Apakah betul kami mengasihi Yesus? Ketika kami berani menyatakan bahwa kami mengasihi Yesus, maka Tuhan ingin kami membuktikan itu melalui sebuah tindakan yang nyata. Biarlah setiap kami yang sudah mendengar firman ini, kami boleh merefleksikan itu melalui kehidupan yang telah kami jalani selama ini. Tuhan, Engkau juga kiranya yang menolong, khususnya untuk kaum bapa yang hari ini kami peringati. Engkau kira juga akan tolong apa yang menjadi peran kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah masyarakat. Ketika kami menyatakan bahwa kami mengasihi keluarga kami, maka kami harus membuktikan itu melalui sebuah tindakan. Kami tahu apa menjadi tugas tanggung jawab kami buat keluarga kami, dan ampuni kami jika kami seringkali melalaikan hal itu. Tuhan, kami juga berdoa bagi setiap kami sebagai umat-Mu. Kami seringkali menyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan, tapi Tuhan bertanya, apa bukti bahwa Engkau mengasihi aku? Hari ini kami bisa hadir di rumah-Mu. Ini menjadi tanda, bukti bahwa betul kami mengasihi Tuhan. Kami memberikan waktu kami, tenaga kami untuk hadir bersekutu bersama-sama. Tuhan, kami terus berdoa untuk masa depan hidup kami bergereja di tempat ini. Tuhan yang kiranya tolong memberkati dalam perkembangan gereja ini, dan biarlah setiap kami boleh memiliki hati yang mengasihi akan gereja ini. Kami mau berbagian di dalamnya, membangun bersama-sama akan gereja ini. Dan Kau akan pimpin untuk kehidupan kami bergereja untuk waktu-waktu mendatang, khususnya ketika ibadah-ibadah onsite akan kembali dilakukan. Berkati kepengurusan yang ada, berkati juga komisi-komisi yang ada dalam gereja ini. Tuhan, kami terus mendoakan buat beberapa jemaat yang dalam kondisi lemah tubuh dan sakit, yang hari ini tidak bisa hadir dalam ibadah. Mungkin mereka sedang dirawat di rumah sakit ataupun yang sedang beristirahat berbaring lemah di rumah. Tuhan kiranya menjamah mereka, nyatakan mujizat, kesembuhan, dan pemulihan itu. Kami juga bersyukur buat anak-anak kami, di mana Tuhan telah memberkati dalam studi mereka. Mereka bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, dan Tuhan akan terus menuntun dalam proses pendidikan mereka untuk tingkat-tingkat yang lebih tinggi berikutnya. Jadikan mereka menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan-Mu, yang mau berkarya, mengembangkan akan potensi diri yang telah Tuhan anugerahkan bagi setiap mereka.
Kami juga terus mendoakan bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah segala dinamika yang terjadi di dalamnya, gejolak-gejolak yang ada di masyarakat, tapi kami mendoakan biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan bijak, sehingga persoalan-persoalan bangsa dapat terselesaikan dengan baik. Terima kasih Bapak, inilah doa syafaat kami yang hari ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu, dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Tiba saat ini marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan ini dialaskan dengan firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan. Kita menyanyikan pujian persembahan dari KPPK nomor 51. Ku mau serahkan semua milikku. Biarlah persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemajuan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Segala kemuliaan dan puji Tuhan dari Tuhan. Kita akan menutup ibadah ini dengan pujian pengutus kami. Kiranya anugerah Kristus dan kasih-Nya Allah Bapa, penggerakan Roh Kudus beserta kita, dan nanti kita akan menerima doa berkat dari hamba-Nya Pendeta Sutota.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan Kini dan selalu. dan terimalah berkat Tuhan. Yen Yehova cehu keni pauhuni. Yen Yehova serta talem kuang cauni ceen keni. Yen Yehova siang ni yang lian ceni tingan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Silakan duduk, ambil satu terjenak untuk mengucap syukur pada Tuhan. Terima kasih. Selamat siang. Tuhan memberkati.